pagi teman-teman. Ini pagi-paginya di kebun lagi. Saya mau beberes kebun ya. Nih kolnya udah selesai dipanen. Waktunya diberesin. Nih saya udah bawa wadahnya yang besar ya teman-teman, dan ini nanti sangat bermanfaat buat tanaman kita selanjutnya. Ini kalau dibiarin aja nanti bisa bertunas banyak ya. Tunasnya bisa dimasak atau bisa ditanam lagi teman-teman, tapi kali ini saya mau sudahin karena potnya antri ya. Biar bisa tanam yang baru. Nih, dan di sini saya udah mulai tanam bunga matahari, dan ada juga ini kurang subur ya teman-teman. Ini melonnya dari kompos juga, tumbuh dari kompos. Ini di sini lagi musim hujan teman-teman. Ada yang nemenin nih. Jadi sayurannya cepet busuk nih karena hujan terus. Dan nanti setelah beberes kebun, saya juga mau panen pisang. Alhamdulillah pisangnya udah bisa dipanen. Nih, saya jadi semangat tanam bunga matahari ya teman-teman, karena setelah tanam bunga matahari tanahnya jadi super subur. Nih yang ini masih belum dipanen, tapi saya mau bersihin ini daun tuanya. Tuh di sini lantainya kotor ya teman-teman. Kemarin suka ada teman-teman yang bilang lantainya bersih, sebetulnya kotor sih, cuma nggak kelihatan aja. Karena kalau dibersihin tiap hari lumayan capek juga ya teman-teman. Apalagi saya berkebun sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi buat menghemat air juga. Kalau dibersihinnya tiap hari pastinya boros air juga. Tuh yang ini juga sama, saya udah mulai tanam ini bunga matahari. Ini loh bawangnya teman-teman, pas saya lihat udah mulai banyak ya. Ini kemarin ketabrak, jadinya pucuknya patah, ketabrak kucing. Nih, ini diambilin. Pupuk yang paling bagus itu adalah pupuk tanaman itu sendiri ya teman-teman. Ini ya contohnya, dari pupuk daun hijau ini yang gampang membusuk, nanti bikin tanamannya subur kembali, cepat hijau. Itu pengalaman saya. Jadi teman-teman kalau punya daun-daunan begini bekas tanaman kita sendiri ya, bisa dikumpulin. Biasanya saya tanpa campuran bahan apa yang dibeli lagi ya teman-teman. Jadi cuma memanfaatkan ini aja, kayak
kompos dari sisa tanaman, terus daun-daun kayak gini, jadi nanti cepat membusuk. Tuh. Ada yang setia nih, dari daun-daun tua ini kemarin saya petik ya teman-teman, daun-daun tua begini. Jadi nanti pas membusuk bakalan bagus nih, karena organik ya. Tuh kayak gini teman-teman. Jadi kalau ditaruh di atas pot kayak gini, banyak binatang tanahnya. Nih saya mau gunting. Ini sebaiknya jangan dicabut ya teman-teman, biar nanti akarnya juga bernutrisi buat tanaman barunya. Tapi ini agak keras karena guntingnya udah tua kali ya. Nih nanti aja deh. Dan ini timun juga saya sudahin. Ini ada beberapa yang saya sudahin, terong, karena udah enggak berbuah lagi ya. Dari sini. Layu cantik ya. Ini udah mulai ada ininya ya teman-teman, sebentar lagi udah ngerambat tanaman parenya, jadi harus disiapin ini lanjaran. Saya pakai lanjaran anti karat jadi bisa awet. Ini masih dipertahanin karena mau benih yang bagus ya teman-teman. Ini juga ada beberapa masih ada buahnya sih teman-teman tuh, jadi agak sayang ya kalau disudahin tuh, masih ada beberapa buahnya. Nih tadi habis ngurangin daun ini, daun tunas ya teman-teman, dan ini roselanya juga saya korbanin karena pohon rosella itu gampang ditanamnya ya teman-teman. Kasihan ini jambunya lagi butuh nutrisinya buat membesarkan buahnya, jadi saya sudahin rosellanya. Ini lagi bagus dibanding pohon-pohon yang lain. Ini yang suka berbuah ya teman-teman. Ini kacangnya udah mulai kuning teman-teman tuh, kayaknya sih nggak nyampe 1 minggu udah panen. Nih di sini kemarin saya tanam bawang Batak ya teman-teman. Bawang Batak ini agak susah, sepertinya beda kayak bawang-bawang yang lain. Kayaknya sih kurang cocok di sini ya teman-teman. Ini begini-begini aja, nggak subur daunnya. Beda banget sama bawang ini. Ini bawang kucai selalu subur. Emang tanaman juga cocok-cocokan ya, jadi bisa disesuaikan sama kebun kita sendiri ya teman-teman. Ada yang cocok tanamnya di sini, belum tentu cocok di kebun teman-teman, jadi beda-beda. Ini perkembangan yang baru pindah teman-teman. Kalau udah begini ada harapan buat tumbuh sih ya, mudah-mudahan nggak busuk lagi. Nih jambunya di sini belum pada berbuah, yang lainnya belum pada berbuah. Dulu
Tahun yang dulu ini subur banget teman-teman, buahnya banyak. Sekarang nggak mau berbuah ya. Ini mau coba lagi dipotong. Bisa dong, biar nanti cepet membusuk akarnya ya. Aduh, yang susah juga. Udah selesai teman-teman, ngebersihin tanaman yang bekasnya ya. Sebentar lagi saya mau ke bawah, mau naruh komposnya. Sebelum ke bawah saya mau lihat ini lagi cantik-cantiknya ya. Kayaknya sih dari mulai semai sampai berbunga kurang lebih 2 atau 3 bulan ya teman-teman. Lagi banyak lebah di sini teman-teman. Nih lihat, selalu digulung hama ya, hama semut. Semut juga bermacam-macam semut di kebun sini teman-teman. Jadi saya nggak pernah semprot. Nih tuh, banyak semutnya. Sebentar lagi ini udah siap panen. Tuh saking betahnya semut di kebun sini teman-teman. Lihat aja mereka berkembang biak. Sudah saya pindahin, ambil pakai plastik, tetap aja datang yang baru teman-teman. Nih, padahal lagi berbuah nih gambasnya, tapi selalu disemutin. Nih di sini udah ada yang mulai besar ya teman-teman. Alhamdulillah. Ini jenis gambas Taiwan. Kalau ditanam di tanah langsung bisa hampir 1 meter ini buahnya. Ini udah selesai. Ini kebunnya masih berantakan ya teman-teman. Dan ini hasilnya. Ini nanti buat pupuk dicampur sama media tanam ya teman-teman. Jadi nanti ini buat pupuk yang super subur nantinya. Nih saya mau ngeliatin ke teman-teman buat pembusukan yang lebih cepat lagi tanpa menimbulkan bau ya teman-teman. Jadi harus dicampur media tanam. Nih saya punya media tanam yang udah kurang subur, tinggal dicampur aja begini teman-teman. Nanti diaduk-aduk ya, diratain. Nih kayak gini. Dan ini embernya nggak dibolongin ya teman-teman, nanti tinggal diaduk aja sama sampah dapur lainnya. Ini lama-lama bisa membusuk, tinggal ditutup biar nggak ada binatang kayak lalat ya. Nih aku udah di belakang teman-teman, lihat di sini kayaknya cuma 2 kali 3 meter ya. Lihat pisangnya. Di sini saya punya 4 pohon pisang. Ada yang udah berbuah dan ada yang masih belum berbuah. Nih. Ini besar banget, subur banget. Jadi kalau kita butuh daunnya bisa tinggal metik di belakang rumah. Dan ini potnya, teman-teman. Saya pakai ukuran lumayan besar ya. Ini pakai ukuran 60. Dan ini yang mau dipanen nih pohonnya. Jadi sebelumnya saya udah punya di sini ya, indukannya dulu. Punya anak yang ini. Jadi ini panen yang kedua kali di pot yang sama, teman-teman. Ini udah ada anakannya lagi. Tapi mungkin nanti saya mau bongkar dulu karena media tanamnya udah kurang subur ya, teman-teman. Ini udah penuh akar. Udah 2 kali sih. Udah 2 kali berbuah sama yang sekarang. Nih, dan mepet banget ke dinding ya teman-teman. Tinggi ini karena nggak ada matahari, jadi pohonnya kayaknya ngejar cahaya ya. Nih
Telat panen dong teman-teman, lihat ini pisangnya udah meletek gini ya, karena udah telat panen. Alhamdulillah lumayan. Jadi buat teman-teman semangat ya yang ada di perkotaan, kita masih bisa tanam pisang di dalam pot dan bisa panen juga. Selain bisa dimanfaatkan daunnya, kita juga bisa menikmati buahnya. Tuh subur banget teman-teman. Ini yang jenis pisang Cavendish ya. Lihat kiri kanan dinding kan, itu tetangga. Dan yang ini saya ditipu sama si Shopee. Saya pesen pisang yang jenis kecil, ternyata tinggi juga ini. Ditipu, ini katanya pisang Brazil, ternyata nggak tahu pisang apa. Sekarang udah tinggi banget. Kalau yang ini Cavendish, dan kalau yang ini pisang apa ya, lupa namanya. Pisang yang udah jarang itu teman-teman, lupa namanya. Ya udahlah, daripada lupa-lupa terus, saya langsung panen. Nih saya mau tebang nih, biar pisangnya nggak runtuh ke bawah, saya tebangnya dari atas ya teman-teman. Bismillah. Nih tebangnya juga cuma pakai pisau. Saya skip aja ya teman-teman, agak susah. Ini dia udah runtuh nih teman-teman. Tuh pisangnya. Ini jenis pisang Lampung. Udah bisa dimakan ya. Karena kehujanan jadi pecah-pecah. Nih lanjut, saya mau ambil. Tapi susah ya kalau pakai satu tangan. Dan ini nanti daunnya bisa dimanfaatin buat pupuk juga ya teman-teman. Saya nggak ada yang kebuang. Dari daun, batangnya juga nanti bisa dicacah, bisa dijadikan pupuk. Ini panen kedua kali di pot yang sama, dari indukan pisang yang sama juga. Ini saya percepat aja ya teman-teman, soalnya nggak ada yang pegang HP-nya, jadi agak susah. Nih udah selesai dipotong teman-teman. Alhamdulillah, ini panen pisang kedua kali di pot yang sama. Ini lumayan besar loh teman-teman. Ini ada berapa sikat ya? 1, 2, kayaknya ada 7. Ada 7 sikat. Ini lanjut ke pohonnya teman-teman. Nanti saya bakalan bongkar, bakalan perbaharui ya. Walaupun di sini ada anakannya, tapi sepertinya nanti buahnya bakalan kecil. Jadi saya mau bongkar media tanamnya, mau diperbaharui. Dan ini nanti mau dicacah buat kompos. Dan untuk mempersingkat ini ya teman-teman, pohonnya saya udah siapin pohon yang baru. Ini saya punya jenis pohon. Ini saya udah ngambil dari depan dulu anakannya. Saya tanam di pot kecil dulu begini ya teman-teman. Jadi nanti biar lebih singkat aja, biar lebih cepet. Nanti tiba-tiba udah dimasukin ke pot yang besar sini. Jadi nggak dari kecil di pot yang besar ya. Ini kelihatan dari atas sekarang udah berkurang. Tinggal 3 pohon yang siap berbuah ini teman-teman. Katanya pohon pisang itu bisa berhantu ya. Bener apa bener? Tapi saya belum pernah lihat hantunya teman-teman. Jangan sampai ya. Udah, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Semangat berkebun, semangat tanam pisang di pot ya. Nih yang teman-teman yang ada di perkotaan, saya udah berhasil beberapa kali. Dan ini alhamdulillah ini pisang organik. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Bye.
Nih, udah pamitan tadi ya teman-teman. Selain di belakang, saya juga punya yang di depan pohon pisangnya. Ini yang ditipu juga, ini pohon pisang Brazil katanya teman-teman. Ternyata tingginya ini udah 3 meteran lebih ya. Tuh. Ini pakai pot ukuran 60 teman-teman. Jadi kalau untuk daunnya ini mantep banget teman-teman, gak kalah sama yang ditanam di tanah langsung ya. Daunnya lebar-lebar banget tuh, lebar banget. Buat nasi timbel ini enak buat ngukus nih. Dan aku bahagia banget teman-teman, ternyata ini pisang yang di pot kedua kalinya, bibit yang sama ya, udah mulai muncul buah nih, udah keluar jantungnya teman-teman. Aku happy banget. Dan ini jenis pisang yang bisa digoreng ya, pisang uli, dikukusnya enak banget, saya suka. Dan ini pisang yang kedua juga udah sebentar lagi kayaknya udah siap keluar juga nih. Ya udah, terima kasih banyak teman-teman, semangat berkebun. Ini kelihatan dari jauh ya teman-teman. Ini saya titip di rumah kosong. Tuh, ini titip di rumah kosong teman-teman. Rumahnya udah disita. Pepayanya juga berbuah tuh, banyak banget.